Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sabiba Mahirapane. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rancangan percobaan dan rangkaian acak lengkap untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Apa itu percobaan? Percobaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Sedangkan pengertian rangkaian percobaan adalah kegiatan pengaturan atau merancang apa saja perlakuan yang akan dicobakan dan apa saja yang akan diamati sebagai efek dari perlakuan tersebut dalam suatu percobaan. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam percobaan ada 3. Yang pertama, kondisi tertentu yang sengaja diciptakan peneliti untuk menimbulkan respon dari sampel atau objek yang diamati. Yang kedua, ada respon yang diberikan oleh objek. Sesuai dengan kemampuan kita dalam menilai dan mengukur suatu sifat atau karakteristik dapat dibedakan 4 macam. Skala pengukuran yang mungkin dihasilkan. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga skala interval atau selang, yang keempat ada skala rasio atau nisbah. Yang ketiga ada kondisi lingkungan dan keragaman objek yang dapat mengganggu atau mengacau. Berikutnya ada perlakuan. Perlakuan adalah semua tindakan coba-coba yang diberikan terhadap suatu objek untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap objek tersebut. Adanya pengaruh perlakuan terhadap objek dapat diamati dari respons yang diberikan oleh objek tersebut. Jenis-jenis perlakuan ada 2, yaitu yang pertama perlakuan kualitatif, yang kedua ada perlakuan kuantitatif. Perlakuan kualitatif adalah pemberian perlakuan berupa faktor kualitas atau mutu. Contohnya, pemberian berbagai jenis pupuk dan pemberian berbagai jenis model pelajaran dan masih banyak lagi. Sedangkan perlakuan kuantitatif adalah pemberian faktor kuantitas seperti jumlah, dosis atau tingkatan. Contohnya, pemberian dosis pupuk, banyaknya jam belajar tambahan, dan konsentrasi larutan. Cara memilih perlakuan yang paling penting adalah harus berdasarkan alasan yang jelas, ada literatur atau penelitian terdahulu, tidak boleh asal-asalan. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam rancangan percobaan adalah yang pertama, harus ada pengacakan semua sampel atau satuan percobaan. Mempertimbangkan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan, tujuannya untuk menghilangkan bias. Yang kedua, harus ada ulangan atau replication. Banyaknya frekuensi sesuatu yang diamati gunanya untuk memperkecil galat atau kesalahan dan mempertinggi derajat ketelitian. Makin banyak ulangan galat, kesalahan diharapkan makin kecil. Berikutnya harus ada pengendalian lokal. Seperti usaha mengendalikan kondisi sampel yang heterogen menjadi homogen minimal pada lokal atau kelompok tertentu. Gunanya untuk memperkecil galat dan mempertinggi derajat ketelitian. Juga dilakukan dengan cara mengelompokkan sampel yang relatif seragam dalam suatu perlakuan. Jenis-jenis rangkaian percobaan ada 2. Yang pertama, rangkaian non-faktorial. Jika yang diteliti pengaruh satu faktor pengaruh X terhadap Y. Contohnya, ada rancangan acak lengkap atau RAL, yang kedua ada rancangan acak kelompok, yang ketiga rangkaian rancangan bujur sangkar Latin, yang kedua ada rancangan faktorial. Jika yang diteliti pengaruh beberapa faktor atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, maka dapat dicontohkan seperti rancangan faktorial acak lengkap dan rancangan faktorial acak kelompok dan sebagainya. Berikutnya ada rangkaian acak lengkap. Pengertian rangkaian acak lengkap. Rangkaian acak lengkap merupakan rancangan yang digunakan pada percobaan yang menggunakan objek atau sampel yang mempunyai sifat relatif homogen. Selain itu juga digunakan pada percobaan dengan karakteristik A. Materi percobaan dan faktor lingkungan relatif homogen sehingga keragaman galat atau kesalahan kecil sehingga cocok untuk percobaan laboratorium dan rumah kaca. Yang B. Materi percobaannya mudah hancur atau gagal memberikan respon. Yang C. Jumlah perlakuan dan ulangannya sedikit atau terbatas. Yang D. Materi percobaannya terbatas sehingga setiap perlakuan tidak perlu mendapat ulangan yang sama. Keuntungan rangkaian acak lengkap ada 3. Yang pertama, dena rancangan percobaan lebih mudah. Yang kedua, analisis statistika terhadap subjek percobaan sangat sederhana atau mudah.
Yang ketiga, fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan ulangan. Yang keempat, kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan rancangan yang lain. Kelemahannya yaitu satu, hanya dapat digunakan untuk materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen. Yang kedua, pengacakan tanpa pembatas akan menyebabkan semua sumber ragam selain perlakuan masuk ke ragam galat. Yang ketiga, jika perlakuan terlalu banyak, homogenitas materi percobaan sulit diperhatikan karena ragam galat menjadi besar. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai rancangan percobaan dan rangkaian acak lengkap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.